Pokemon Horizon kembali menghadirkan momen yang langsung bikin komunitas heboh. Poster terbaru yang dirilis seolah memberi petunjuk besar tentang arah cerita selanjutnya. Dan kali ini semuanya mengarah pada satu hal yang tidak terduga. Liko akhirnya akan mendapatkan partner baru yang luar biasa, yaitu Gardevoir. Sejak awal, poster tersebut sudah terasa berbeda dari biasanya. Aura yang ditampilkan bukan sekedar pertarungan biasa, tapi lebih ke arah koneksi yang dalam antara Liko dan Gardevoir. Ini bukan lagi soal siapa yang lebih kuat, tapi tentang bagaimana dua entitas yang berbeda bisa saling memahami satu sama lain. Ketika Liko bertemu dengan Gardevoir, disinilah perkembangan karakter Liko benar-benar akan diuji. Selama ini, Liko dikenal sebagai orang yang lebih banyak berpikir daripada bertindak. Dia sering ragu-ragu, sering pertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan. Tapi kali ini, ketika dihadapkan pada Gardevoir, Liko akan langsung menghapus seluruh keraguannya, sekaligus memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh Gardevoir. Poster juga menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu kemunculan Mega Gardevoir. Ini menandakan bahwa hubungan antara Liko dan Gardevoir tidak akan berhenti pada penangkapan saja. Mereka akan melangkah ke level berikutnya. Konsep Mega Evolution sendiri dalam cerita ini digambarkan sebagai simbol ikatan. Tidak semua trainer bisa melakukannya. Hanya mereka yang benar-benar memiliki koneksi kuat dengan Pokemonnya. Dan fakta bahwa Liko langsung terlibat dalam hal ini menunjukkan perkembangan yang sangat besar dalam karakternya. Dari seseorang yang penuh keraguan, kini dia menjadi seseorang yang mampu membangun hubungan yang begitu dalam hingga bisa memicu evolusi terkuat. Perubahan ini juga membuat dinamika tim semakin menarik. Dengan hadirnya Gardevoir, Liko tidak hanya mendapatkan Pokemon kuat, tapi juga partner yang memiliki tingkat empati yang tinggi. Ini membuka banyak kemungkinan baru, baik dalam pertarungan maupun dalam cerita secara keseluruhan. Di sisi lain, momen ini juga terasa seperti titik balik. Selama ini perjalanan Liko lebih banyak berfokus pada pencarian jati diri. Tapi dengan kejadian ini, arah ceritanya mulai berubah. Dia tidak lagi sekedar mencari, tapi mulai membuktikan siapa dirinya sebenarnya sebagai seorang pelatih Pokemon. Interaksi antara Liko dan Gardevoir ke depannya juga diprediksi akan menjadi salah satu fokus utama, karena hubungan mereka dibangun dari pemahaman, bukan sekedar kekuatan. Setiap pertarungan yang mereka jalani akan terasa lebih emosional. Ada dua kemungkinan cara Liko menangkap Gardevoir. Skenario pertama adalah setelah pertarungan besar melawan The Explorer. Ini biasanya jadi momen klasik dalam anime Pokemon, di mana setelah konflik besar selesai, karakter utama akan mendapatkan reward dalam bentuk partner baru. Kalau ini yang terjadi, Gardevoir kemungkinan besar akan hadir sebagai simbol perubahan Liko. Setelah melewati tekanan besar, kehilangan, atau momen krusial, dia akhirnya dianggap layak oleh Gardevoir. Jadi penangkapannya terasa seperti hasil dari perjalanan panjang, bukan sekedar kebetulan. Skenario ini kuat secara emosional, karena Gardevoir dikenal sebagai Pokemon yang sangat peka terhadap hati trainernya. Artinya dia tidak akan memilih Liko. Tapi setelah melihat bagaimana Liko bertarung, mengambil keputusan, dan menghadapi situasi sulit, kalau terjadi setelah melawan The Explorer, itu akan terasa seperti pengakuan bahwa Liko sudah berkembang sangat jauh. Skenario kedua adalah saat perjalanan menuju Rakua. Ini juga sangat mungkin, apalagi kalau cerita ingin bangun koneksi Liko dengan Gardevoir secara perlahan. Mereka bisa saja bertemu di tengah perjalanan, mungkin dalam situasi di mana Gardevoir butuh bantuan, atau justru menguji kemampuan Liko. Kalau ini yang terjadi, dinamika ceritanya akan lebih panjang. Liko tidak langsung menangkapnya, tapi membangun hubungan dulu. Bisa jadi awalnya Gardevoir tidak percaya, lalu perlahan-lahan mulai terbuka. Bahkan mungkin sempat bertarung beberapa kali sebelum akhirnya memutuskan untuk ikut dengan Liko. Ini lebih sesuai dengan gaya Pokemon Horizon yang suka mengembangkan hubungan secara bertahap-tahap. Yang menariknya ini juga nyambung dengan konsep Mega Evolution yang mulai diperkenalkan. Kalau Liko mendapatkan Gardevoir lebih awal, maka perkembangan menuju Mega Gardevoir bisa dibangun step by step. Mulai dari belum sinkron, sering gagal, sampai akhirnya bisa mencapai resonansi penuh. Kalau harus dibandingkan, skenario kedua terasa lebih khas Pokemon Horizon karena fokusnya ke proses, bukan hasil instan. Tapi skenario pertama tetap punya impact besar kalau ingin berikan momen klimaks yang kuat. Jadi intinya, dua-duanya mungkin terjadi. Setelah melawan The Explorer, lebih ke payoff besar dan simbol perkembangan.
Sedangkan dalam perjalanan Karakua, lebih ke build up hubungan dan karakter. Dan melihat dari teaser yang menekankan ikatan dan resonansi, arah yang paling kuat sebenarnya condong pada satu hal. Gardevoir tidak akan sekedar ditangkap, tapi dia akan milih Liko. Liko menangkap Gardevoir bukan hanya sekedar penambahan tim, tapi simbol dari perkembangan besar Liko sebagai seorang karakter Pokemon. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai kelemahan, seperti keraguan dan kehati-hatian, justru menjadi kekuatan utama dalam momen ini. Liko tidak berubah menjadi trainer yang agresif, tapi menjadi trainer yang memahami. Alhasil banyak anggapan tentang dirinya yang sebelumnya dianggap kurang tegas mulai terbantahkan. Liko tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk menjadi kuat. Dia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Dengan hadirnya Mega Gardevoir, perjalanan Liko kini masuki fase yang benar-benar baru. Tantangan yang akan datang jelas tidak akan mudah. Tapi kali ini dia tidak akan menghadapinya sendirian. Dan dari semua kemungkinan yang ada, satu hal yang paling jelas, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Selain itu ada juga kejutan lainnya. Kali ini bukan soal pertarungan besar atau plot twist, tapi tentang perkembangan kekuatan yang tiba-tiba naik jauh dari ekspektasi. Fokus utamanya ada pada Roy yang kini mulai diperlihatkan mampu menggunakan lebih dari satu gimmick dalam pertarungan. Dari poster yang ditunjukkan, terlihat jelas bahwa Roy tidak hanya berkutat pada satu sistem kekuatan saja. Sebelumnya dia sudah bisa menggunakan Mega Evolution, yang sudah merupakan pencapaian besar untuk seorang trainer. Tapi yang mengejutkannya, sekarang dia juga diperlihatkan bisa mengakses Z-Move. Ini bukan perkembangan biasa. Dalam dunia Pokemon, biasanya seorang trainer hanya benar-benar fokus dan unggul di satu gimmick utama. Tapi Roy justru mulai menunjukkan potensi sebagai trainer yang fleksibel, yang bisa menggunakan berbagai sistem kekuatan sekaligus. Ini langsung mengubah cara pandang terhadap dirinya. Dari yang awalnya hanya dianggap berbakat dan penuh semangat, sekarang mulai terlihat sebagai calon trainer top tier. Hal yang membuat situasi ini semakin menarik adalah keterlibatan Kapten Pikachu. Dari gambar tersebut, Kapten Pikachu juga diperlihatkan mampu menggunakan Z-Move. Ini langsung jadi indikator penting bahwa tim ini tidak main-main. Bukan hanya Roy yang berkembang, tapi seluruh ekosistem pertarungannya juga ikut naik level. Kehadiran Z-Move dalam tim berarti ada potensi serangan finisher yang sangat kuat. Kalau digabung dengan Mega Evolution, Roy sekarang punya dua opsi besar dalam pertarungan. Dia bisa memilih antara meningkatkan kekuatan Pokemon secara keseluruhan lewat Mega Evolution, atau langsung berikan tekanan besar lewat Z-Move. Dinamika seperti ini membuat gaya bertarung Roy jadi jauh lebih sulit terbaca. Di satu sisi, dia tetap mempertahankan gaya bertarung agresif yang menjadi ciri khasnya. Tapi di sisi lain, dia mulai punya kontrol yang lebih baik terhadap situasi. Dia tidak lagi hanya maju tanpa arah, tapi mulai memahami kapan harus menggunakan kekuatan tertentu. Ini juga membuka kemungkinan besar ke depannya, terutama menjelang konflik besar melawan The Explorer. Dengan bekal berbagai gimmick ini, Roy berpotensi menjadi salah satu kunci dalam pertarungan tersebut. Ini adalah penegasan bahwa perjalanan Roy sudah masuk ke fase baru. Dia tidak lagi sekedar belajar dasar-dasar pertarungan, tapi mulai menguasai sistem yang jauh lebih kompleks. Semua perkembangan ini terasa sangat cepat, tapi tetap masuk akal karena dibangun dari pengalaman yang sudah dia lalui sebelumnya. Dengan kombinasi Mega Evolution dan Z-Move, Roy kini punya fondasi yang sangat kuat untuk berkembang lebih jauh. Dia bukan lagi sekedar trainer pendamping, tapi mulai berdiri sebagai salah satu trainer paling potensial dalam anime Pokemon Horizon. Dan kalau arah ini terus dilanjutkan, bukan tidak mungkin Roy akan menjadi salah satu kekuatan utama saat cerita mencapai klimaksnya nanti. Roy jadi pemeran utama ya guys ya. Selain itu, kita juga diperlihatkan dengan Amesio yang akan mengaktifkan bentuk Shiny Zygarde 100%. Kali ini bukan sekedar teori atau bocoran merchandise, tapi sudah diperkuat dengan trailer yang jelas memperlihatkan momen besar yang akan datang. Amesio akhirnya akan mengaktifkan kekuatan penuh dari Shiny Zygarde, hingga mencapai bentuk Shiny Zygarde 100% complete form. Sejak awal, Shiny Zygarde memang sudah digambarkan sebagai Pokemon yang berbeda. Dia bukan hanya kuat, tapi juga memiliki peran sebagai penjaga keseimbangan. Dan ketika bentuk 100% mulai diperlihatkan di trailer, semuanya langsung terasa berubah. Ini bukan lagi pertarungan biasa, tapi sudah masuk ke skala ancaman yang jauh lebih besar. Yang membuat momen ini semakin menarik adalah posisi Amesio sendiri. Selama ini dia lebih sering berada di sisi yang berseberangan dengan Rising Voltaker.
Tapi situasi yang semakin kacau maksanya untuk mengambil keputusan besar. Ancaman dari The Explorer, terutama dari sosok seperti Spinel, sudah mencapai titik di mana tidak ada lagi ruang untuk konflik pribadi. Disinilah semuanya mulai berubah. Tekanan dari musuh terus meningkat, membuat situasi semakin tidak terkendali. Bahkan tim utama mulai kewalahan menghadapi momen serangan yang datang tanpa henti. Di momen inilah Amicio akhirnya turun tangan, bukan sebagai lawan, tapi sebagai sekutu. Awalnya Sandy Zigarde hanya muncul dalam bentuk yang lebih kecil, tapi aura yang dikeluarkannya sudah terasa berbeda. Energi di sekitarnya mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang bangkit. Amicio berdiri dengan tenang, tapi jelas terlihat bahwa ini bukan kekuatan yang bisa digunakan sembarangan. Lalu momen itu akhirnya terjadi. Sel-sel Zigarde mulai berkumpul. Cahaya hijau menyebar ke seluruh arena, tubuhnya berubah membesar dan perlahan membentuk sosok yang jauh lebih megah. Sandy Zigarde 100% akhirnya muncul juga. Bentuknya benar-benar mendominasi medan pertarungan. Aura yang dipancarkan bukan hanya kuat, tapi juga menekan. Bahkan lawan yang sebelumnya terlihat tidak terkalahkan mulai menunjukkan reaksi. Ini bukan lagi sekedar Pokemon, tapi seperti kekuatan alam yang hidup dan bangkit. Amicio tentunya langsung memanfaatkan momen tersebut. Dengan kontrol penuh, dia mengarahkan Sandy Zigarde untuk menyerang dengan presisi tinggi. Setiap serangan terasa berat, menghantam dengan kekuatan yang sulit ditahan. Di sisi lain, Rising Voltaker mulai menyesuaikan diri. Mereka tidak lagi bertarung sendiri-sendiri, tapi mulai bergerak mengikuti ritme yang diciptakan oleh Sandy Zigarde. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar bertarung sebagai satu tim yang besar. Serangan dari Sandy Zigarde bukan celah, sementara teman-temannya memanfaatkan hal tersebut. Koordinasi yang sebelumnya kacau kini menjadi lebih terarah. Bahkan tekanan dari Spinel mulai berkurang, sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil. Momen ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga perubahan arah cerita. Amicio yang sebelumnya berdiri di sisi berlawanan kini menjadi bagian penting dalam tim. Keputusannya untuk bertarung bersama menunjukkan bahwa ancaman yang dihadapi memang sudah berada di level yang berbeda. Kemunculan Sandy Zigarde 100% juga menjadi simbol bahwa keseimbangan dunia benar-benar sedang terganggu. Dan ketika penjaga keseimbangan itu turun langsung ke medan pertempuran, artinya situasi sudah mencapai titik yang kritis. Dengan kekuatan sebesar ini di pihak mereka, harapan untuk menang memang terbuka. Tapi di sisi lain, muncul pertanyaan baru. Apakah kekuatan sebesar Sandy Zigarde 100% benar-benar bisa dikendalikan sepenuhnya? Atau justru akan membawa konsekuensi yang lebih besar ke depannya?